wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 15 kelas analisis visualisasi data teori akan mempresentasikan paper yang kami review. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Afan Iwan Atras dengan NIM akhir 031 dan Talita Alda Safira dengan NIM akhir 032. Paper yang kami pilih judul Cluster Analysis Application of K-means for Customer Segmentation. Rekan dari paper ini yaitu suatu organisasi memiliki beberapa aspek penting. Salah satunya yaitu segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan merupakan pengelompokan pelanggan berdasarkan karakter atau ciri khas yang sama ataupun hampir sama. Eksplorasi segmentasi data dilakukan tentunya memiliki alasan. Alasan tersebut yaitu pemahaman pelanggan, target pasar, optimalisasi penempatan produk, dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, penulis melakukan eksplorasi data dengan cara clustering menggunakan K-means untuk segmentasi pelanggan dari data pelanggan mall. Penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan yang berguna dengan cara membedakan klaster dari data yang digunakan. Metodologi yang digunakan yaitu pertama yaitu mengimpor dataset, selanjutnya menentukan jumlah klaster yang optimal, dan yang terakhir membuat visualisasi clustering pada dataset. Dataset dari penelitian ini yaitu dataset yang bernama mall_customer.csv yang dibuat pada tahun 2017. Di sini ada 5 variabel, yaitu customer, kemudian gender, age, annual income, and spending score, yang berasal dari 200 pelanggan. Variabel yang digunakan pada clustering adalah annual income dan spending score. Sumber dataset yaitu dari website Kaggle. Ada penentuan jumlah klaster yang optimal, visualisasi metode elbow menggunakan tools Tableau. Metode elbow digunakan untuk menentukan jumlah klaster terbaik pada K-means clustering. Metode elbow yang digunakan yaitu menghitung nilai within cluster sum of square atau WCSS yang bergantung pada jumlah klaster dan dapat digunakan untuk mencari jumlah klaster yang optimal. Dari kurva yang tersebut dapat diketahui bahwa 5 jumlah klaster yang optimal yaitu sebanyak 5 klaster. Karena garis yang paling membentuk siku berada pada klaster 5. Ya, bisa dilihat seperti ini. Berikutnya adalah visualisasi dari clustering sendiri. Karena jumlah klaster terbaik sebanyak 5, maka hasil visualisasi menunjukkan terdapat 5 klaster. Sumbu X merupakan variabel annual income, sedangkan sumbu Y merupakan spending score. Annual income merupakan variabel untuk menghitung pendapatan tahunan customer, sedangkan spending score merupakan variabel untuk menghitung nilai pengeluaran customer. Deskripsi cluster dari aplikasi Tableau. Berdasarkan deskripsi cluster, ada sebanyak 5 cluster. Cluster 1 sebanyak 23 customer, cluster 2 sebanyak 22 customer, cluster 3 sebanyak 80 customer, sedangkan cluster 4 sebanyak 39 customer, dan cluster 5 sebanyak 36 customer. Cluster 1 yaitu merupakan skor pengeluaran rendah dan pendapatan tahunan rendah. Cluster kedua merupakan skor pengeluaran tinggi dan pendapatan tahunan rendah. Cluster 3 merupakan skor pengeluaran rata-rata dan pendapatan tahunan rata-rata. Dan cluster 4 merupakan skor pengeluaran tertinggi dan pendapatan tahunan tinggi. Cluster 5 merupakan skor pengeluaran rendah dan pendapatan tahunan tinggi. Penamaan dari
klasternya sendiri, yaitu Impecunious atau klaster 1 merupakan pelanggan yang berpenghasilan rendah dan karenanya mereka lebih memilih untuk belanja lebih sedikit. Tipe pemasaran mall tidak akan tertarik untuk fokus pada klaster pelanggan ini. Yang kedua yaitu extravagant atau klaster kedua, pelanggan dari kategori ini memiliki skor pengeluaran yang tinggi dan pendapatan tahunan yang rendah. Meski penghasilan rendah, mereka cenderung membeli produk. Kemudian ada vigilant atau klaster ketiga. Pelanggan dalam kategori ini memiliki skor pengeluaran rata-rata dan pendapatan tahunan rata-rata. Kelompok pelanggan ini mungkin bukan target utama mall, tapi tim pemasaran harus menargetkan upaya pemasaran mereka untuk meningkatkan skor pengeluaran mereka. Yang keempat yaitu target atau cluster 4. Pelanggan dalam kategori ini memiliki nilai pengeluaran yang tinggi dan pendapatan tahunan yang tinggi. Pelanggan ini bisa menjadi sumber utama keuntungan mall. Pelanggan ini merasa puas pada pelayanan mall dan merupakan pelanggan tetap. Tim pemasaran harus menargetkan mereka dengan penawaran menarik untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu saver atau cluster 5. Pelanggan dalam kategori ini memiliki nilai pengeluaran yang rendah dan pendapatan tahunan yang tinggi. Meski memiliki pendapatan yang tinggi, salah satu alasannya mungkin karena pelanggan tersebut tidak puas atau kecewa dengan pelayanan mall. Tim pemasaran mall harus fokus pada klaster ini karena pelanggan di klaster ini memiliki potensi untuk berbelanja. Menurut kesimpulannya, algoritma K-means dapat dengan mudah diterapkan untuk visualisasi klaster. Penelitian saat ini menerapkan algoritma clustering K-means pada dataset mall customers dan menemukan klaster yang berbeda dari data tersebut. Klaster ini diberi label sebagai saver, vigilant, target, extravagant, dan impecunious. Dengan menganalisis karakteristik dari klaster tersebut membantu tim pemasaran mall untuk menentukan keputusan pemasaran dan mencapai keuntungan maksimal. Berikut merupakan sumber dari paper yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.